Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya, Jika sudah bersuci atau berwudu, Terima kasih, kemudian Bapak. wudunya batal. Wudunya batal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum seluruh pemirsa dan juga pendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan izinnya, dengan nikmatnya di sore hari ini saya bisa menyapa Anda kembali. Kita bisa berjumpa lagi, bersua kembali dalam program acara kesayangan kita live interaktif Fikih Ibadah bersama guru kita Ustadz Dr. Anas Burhanuddin MA Hafizahullahu Ta'ala, yang mana beliau merupakan anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Selawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita, suri teladan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selama kurang lebih 1 jam ke depan, insya Allah kita akan bersama-sama menimba ilmu. Kita akan bersama-sama mendengarkan nasihat, petuah, dan juga mendengarkan jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk dari meja redaksi kami maupun dari pertanyaan yang nanti Anda lontarkan melalui line telepon. Dan alhamdulillah telah bersama kita semua Ustadz Anas Burhanuddin MA Hafizahullah Ta'ala di studio Fatwa TV Jember. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan wa marhaban Ustadz. Kaifa haluk Ustadz? Marhaban bikum. Alhamdulillah saya sehat. Sehat Ustadz ya. Semoga antum juga, dan kita doakan para pemirsa dan pendengar kita senantiasa dalam kesehatan dan lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Tentunya saya rasa, saya yakin 100% tidak hanya saya yang kangen, yang rindu Ustaz. Ini sudah beberapa pekan ini sudah tidak ada tulisan live Ustaz ya. Jadi riran terus Ustaz. Ini alhamdulillah rabbil alamin, tentunya di sore hari ini bisa bersama kita langsung lagi Ustaz ya. Antum senang gak Ustaz kesini lagi? Ya alhamdulillah ya. Jadi ada kerinduan juga. Masya ya, Allah. untuk kembali menyapa para pendengar dan pemirsa kita. Masya Allah, alhamdulillah, amin. Barakallahu fikum Ustaz. Nah, pemirsa dan juga pendengar Fatwa TV di mana-mana Anda berada, tentunya di sore hari ini kita juga menyapa rekan kami yang tergabung dalam Artivisi, seluruh pendengar yang ikut mendengarkan relay program kita di sore hari ini juga. Di antaranya ada Radio Binbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio MD FM Probolinggo, Radio Amauba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Al Hikmah Banyuwangi, Radio Albina AM Bekasi, Radio Tua FM Riau, dan juga Radio Dai Tengaran. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Dan pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada serta pendengar, tentunya nanti di pertengahan acara kita akan memberikan kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung melalui line telepon ya. Namun sebelum itu, seperti biasa kita akan mendengarkan nasihat singkat dari beliau Ustadz Anas Burhanuddin atau Ustadz Dr. Anas Burhanuddin Hafizahullah Ta'ala. Kepada beliau dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam surat Fatir ayat 15, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai sekalian manusia, kalian adalah orang-orang yang butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah adalah zat yang maha kaya dan maha terpuji. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan kabar dan sekaligus fatwa yang harus kita imani dan yakini, yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak butuh kita. Dia maha kaya raya, maha terpuji, dan yang butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah kita, hamba-hambanya dan seluruh manusia. Maka saat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu bukan karena Allah butuh kita. Saat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita melakukan itu karena kita yang butuh. Kita yang butuh untuk masuk surga. Kita yang butuh untuk diselamatkan dari api neraka. Dan sebelum itu, kita yang butuh untuk mendapatkan ketenangan batin dan kedamaian jiwa dengan cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjalani ketaatan dalam hukum-hukum yang telah diturunkannya. Maka saat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu adalah untuk diri kita sendiri, yang buahnya adalah kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan di akhirat. Itu harus kita yakini.
Kita harus sadari itu karena ini adalah kabar dan fakta yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fatir ayat ke-15 tadi. Demikian, semoga bermanfaat untuk para pemirsa semuanya. Nah, Ustaz, syukron, jazakallah khairan, barakallahu fikum Ustaz, atas nasihat simple dan juga yang bermanfaat ini tentunya Ustaz bagi kita semua Ustaz ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, pemirsa dan juga pendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada, kami mengingatkan bagi Anda yang ingin menghubungi kami secara langsung, bertanya secara langsung di sore hari ini, Anda bisa menghubungi kami melalui line telepon di 0331544687, atau kami memberikan cara yang lebih mudah, akses yang lebih mudah melalui line telepon WhatsApp ya, di nomor 0821 70006087. Sekali lagi di 0821 70006087. Anda bisa bertanya apapun seputar ibadah di sore hari ini. Kami tunggu pemirsa. Baik Ustadz, kita beralih ke website dulu Ustadz ya. Pertanyaan dari website ini dari Bapak Seto Sudikho ya, di Bekasi, Jawa Barat. Assalamualaikum Ustadz, semoga Ustadz dan tim diberikan kesehatan dan waktunya diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya Ustadz, Ana bekerja di Kalimantan dengan schedule 4 minggu atau 4 pekan bekerja di Kalimantan dan 2 hari libur di rumah. Pada saat berada di Bandara Soekarno-Hatta, apakah sholat mukim apa qashar Ustadz? Jazakallahu khairan. Ya, antara Bekasi dengan Bandara Soekarno-Hatta yang terletak di Cengkareng ya, Cengkareng, Kota Tangerang atau Kabupaten Tangerang ya. Ini adalah jarak yang cukup jauh ya, jarak yang cukup jauh, dan dua kota ini terpisah oleh Provinsi DKI Jakarta dengan beberapa kotanya ya. Maka ini adalah jarak yang cukup jauh dan sudah tidak nyambung lagi, karena tentunya antara dua kota ini ya sudah terdapat pemisah-pemisah ya. Ada persawahan ya, ada empang-empang seperti yang kita temui saat kita baru keluar dari Bandara Soekarno-Hatta ya. Juga pemisah-pemisah yang lain yang tidak bisa kita sebutkan satu-satu. Intinya ketika seorang warga Bekasi akan safar ya, akan berangkat ke mana tadi? Bontang. Ke Kalimantan Ustaz. Ke Kalimantan, tidak menyebutkan kotanya ya, ke Kalimantan ya. Maka dia adalah musafir tentunya. Jelas ini jarak safar ya. Jarak safar jelas sekali karena jaraknya ribuan kilometer, paling tidak ratusan kilometer ya, antara Bekasi dengan Kalimantan ya, maka itu adalah jarak safar. Dan ketika dia sudah tiba di Bandara Soekarno-Hatta, maka berarti dia sedang melakukan perjalanan safarnya. Ya, dia sudah keluar dari kotanya di Bekasi, dan dia sedang menuju ke Kalimantan, yang itu adalah jarak safar. Maka tentunya dia sudah boleh untuk mengambil rukhsah qashar ya, dan juga jama' bagi musafir ya. Dan demikian juga ketika dia balik dari Kalimantan, dia sudah tiba di Soekarno-Hatta, maka dia sedang melakukan safar dan dia belum sampai rumahnya. Dia belum sampai desa atau kotanya, karena dia masih akan berjalan lagi nanti setelah itu melewati DKI Jakarta dengan beberapa kotanya, sampai kemudian dia sampai di kota Bekasi atau Kabupaten Bekasi. Ya, berarti kembali kepada pertanyaan yang disampaikan tadi, maka dia masih boleh untuk mengambil rukhsah qashar ataupun jama' dalam perjalanan tersebut. Wallahu ta'ala alam. Nah Ustaz, syukur Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Pak Seto yang ada di Bekasi. Baik pemirsa, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya dari Bapak Yunus yang ada di Tuban, Jawa Timur. Pertanyaannya, Assalamualaikum Ustaz, Ana mau bertanya. Pertanyaannya, sebelum waktu sholat saya baik, ternyata sudah ada penelpon yang masuk Ustaz. Kita sapa terlebih dahulu. Ini ada Pak Agustin yang ada di Maluku ya, Masya Allah. Baik, halo, Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silahkan Bapak Agustin dengan pertanyaannya.
Pak Agustin di Maluku Utara. Iya, siap. Jadinya saya ucapkan barakallahu fiik pada Pak Ustadz Mufik barakallah. pada sore ini. Iya. Nah ini saya mau tanya Ustadz. Pertanyaan saya mengenai doa setelah setiap sholat wajib 5 waktu. Baik. Sebagaimana saya sempat ini Ustaz, sebagaimana saya sempat menyimak kajian dari salah satu satija atau yang mungkin Ustaz, kalau tidak salah Ustaz Dr. Mustafa. Iya. Beliau menyampaikan kajian saya ikuti di Fatwa TV. Beliau pernah menjelaskan bahwa tidak ada pun dalil yang menjelaskan bahwa Rasulullah pernah mengangkat tangannya untuk berdoa setiap selesai sholat wajib 5 waktu. Baik. Dalam hal ini saya bingung Ustaz. Setelah saya menyimak dan mendengar penjelasan dari Ustaz tersebut, karena saya pernah beli buku panduan himpunan atau kumpulan doa mustajab dan zikir-zikir sesuai petunjuk dan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Baik. Yang disusun oleh Syekh Sa'ad bin Ali bin Wad Al-Katani. Baik. Dan bukunya tersebut beliau menjelaskan di antara begitu banyaknya waktu, keadaan atau momen doa yang kita dikabulkan oleh Allah, yaitu termasuk setelah selesai sholat wajib. Baik. Baik Bapak. Nah, dalam hal ini saya sudah praktekkan Ustaz, tapi saya setelah jamaah dengan imam, saya pindah tempat, saya zikir sendiri, berdoa sendiri. Baik. Apakah itu barangkali itu sudah tergolong karena tidak sesuai dengan petunjuk Rasul, itu kan itu adalah bidah. Mungkin yang saya lakukan selama ini adalah amalan bidah. Baik Bapak. Demikian saya pertanyaan saya dari Ustaz. Baik. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz. Silakan Ustaz. Baik. Untuk Bapak Dustin ya, atau Dustin ya. Dustin ya, Dustin. Ya, di Maluku ya. Perlu kita bedakan Pak antara mana yang terbaik dan antara sesuatu itu boleh atau tidak. Ya, jadi ini harus kita bedakan. Kalau kita berbicara tentang mana yang terbaik, tentunya yang terbaik adalah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam sholat beliau yang berulang-ulang, ya, dan paling tidak beliau lakukan selama 5 kali dalam satu hari. Untuk waktu yang panjang, bertahun-tahun boleh melakukannya. Ya, ini ketika Rasulullah SAW selesai melaksanakan sholat fardu, maka yang beliau lakukan adalah berzikir. Ya, beliau mengucapkan astaghfirullah, ya, kemudian la ilaha illallah, ya, zikir yang sudah kita kenal, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahumma antas salam wa minkas salam, dan lain sebagainya. Zikir yang sudah kita kenal semuanya, ya. Dan itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Karena ketika beliau selesai salam, ya, maka beliau baru saja melewati 2 tempat berdoa yang mustajab, yaitu ketika beliau sedang sujud, kemudian sebelum salam. Ini adalah 2 tempat berdoa yang mustajab. Ya. Maka kalau kita melihat praktek dari Rasulullah SAW, maka yang beliau lakukan setelah itu adalah zikir, memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, ini adalah praktik terbaik, ya, yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, sebagaimana yang Bapak pahami dari penjelasan Ustadz Musyaffa hafizahullah Ta'ala. Ya. Itu yang terbaik dan yang lebih hati-hati insyaallah. Adapun yang Bapak pernah baca, ya, dari sebagian penulis, ya, seperti yang disebutkan tadi, ya, Syekh Sa'ad Al-Kattani, ya, dengan kayak yang disebutkan oleh Pak Dustin tadi, ya, maka ini juga adalah pendapat sebagian ulama, karena ketika menafsirkan, ya, doa
setelah doa di duburis shalah, ya, doa di akhir salat, ya. Ini sebagian ulama menafsirkannya sebagai setelah salat, setelah salam maksudnya, ya. Jadi memang ada riwayat yang menyebutkan bahwasanya doa di akhir salat itu mustajab. Maka kemudian para ulama berbeda pendapat maksudnya apakah sebelum salam apa setelah salam. Nah, sebagian mengatakan itu sebelum salam. Karena praktiknya Rasulullah SAW, beliau setelah salam tidak berdoa, tapi beliau berzikir, ya. Tapi tidak kita mungkiri bahwasanya ada sebagian ulama yang berpendapat bahwasanya doa di akhir salat tersebut maksudnya adalah doa setelah salam, ya. Nah, maka berdasarkan penafsiran, ya. Jadi bukan dari praktek Rasulullah SAW, ya. Tapi berdasarkan penafsiran, ya, yang menyebutkan bahwasanya hadisnya menyebutkan yang mustajab adalah doa di akhir salat. Nah, kemudian sebagian ulama menafsirkannya sebagai doa setelah salam, ya. Jadi ini yang harus dipahami. Ini merupakan pendapat sebagian ulama kita, ya. Kita tidak mungkiri itu, dan mereka yang memilih pendapat pertama, yakni yang menyebutkan bahwasanya yang terbaik setelah salam adalah zikir saja, karena menafsirkan hadis dengan praktik dari Rasulullah SAW. Mereka juga berpendapat bahwasanya doa setelah salam boleh, ya. Sesekali dilakukan boleh, asal tidak terus menerus, karena praktik Rasulullah SAW tidak seperti itu, ya. Nah, jadi inilah penjelasan dari dua pendapat yang kelihatan berseberangan, yang membuat Pak Dustin di Maluku agak bingung, ya. Nah, jadi yang pertama adalah penafsiran berdasarkan praktik Rasulullah SAW yang tidak disebutkan berdoa apalagi secara terus menerus setelah sholat, ya. Dan beliau hanya berzikir saja. Maka praktik ini membuat mereka menafsirkan hadis doa di akhir sholat bahwasanya yang dimaksud adalah berdoa sebelum salam. Ini juga dikuatkan oleh praktik Rasulullah SAW, karena beliau sebelum salam biasa mengucapkan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, dan juga doa berlindung dari 4 perkara yang juga kita mengenalnya dengan sangat masyhur, alhamdulillah. Nah, sedangkan pendapat yang kedua adalah pendapat sebagian ulama berdasarkan penafsiran mereka bahwasanya akhir salat itu maksudnya adalah setelah salam. Nah, jadi ini adalah dua pendapat di antara para ulama yang memang sangat wajar terjadi dalam masalah-masalah amaliyah atau fikih, seperti permasalahan berdoa setelah sholat ini, ya. Semoga penjelasan ini bisa menghilangkan kebingungan yang dirasakan oleh Pak Dustin di Maluku. Barakallahu fikum. Nah, Ustaz, syukran jazakallahu khairan Ustaz, wa barakallahu fikum Ustaz. Ini insyaallah penjelasannya jelas Pak Dustin, ya, dan juga insya Allah tidak ada kebimbangan atau kebingungan lagi seperti itu. Barakallahu fikum. Baik Ustadz, kami atau pemirsa, kami masih memberikan kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung tentunya. Dan kita sudah tersambung dengan penelpon kedua, ada Ibu hamba Allah di Bekasi. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik Ibu, silakan dengan pertanyaannya Ibu. Ya. Saya mau bertanya, kita bertawasul dengan amalan kita itu diperbolehkan ya Ustadz, ya? Berdoa dengan bertawasul dengan amalan kita ya Ustadz. Tapi kalau misalkan amalan itu baru mau kita lakukan gitu, terus kita bertawasul, apakah itu termasuk tawasul juga atau tidak gitu Bu, ya? Iya, baik. Cukup Ibu, ya? Terus sebentar, ini masih ada sambungan yang baik. Ya. Terus kita itu misal berdoa, ya Allah, lepaskanlah dia dari hawa nafsunya, maksudnya itu maksudnya jagalah hatinya, maksudnya itu salah berdoanya yang gini, salah kata-kata, harusnya kan namanya hawa nafsu kan harus dikekang ya, bukan dilepaskan. Tapi maksud kita berdoa itu maksudnya itu terjaga dari hawa nafsunya itu gimana? Apakah Allah paham maksud apa yang ada, ya apa yang kita ucapkan gitu? Baik Ibu, cukup Ibu, ya. Nah, terus apakah kalau misalkan amalan yang mau kita lakukan dengan tawasul itu kita lakukan, apakah diijabah atau tidak? Itu dengan kata-kata yang salah itu, tapi maksudnya seperti itu. Baik.
Baik, terima kasih Ibu. Barakallahu fikum. Silakan Ustaz. Ya baik, adapun yang dicontohkan ya dalam hadis tentang tawassul bil amali soleh, ya maka 3 kelompok orang yang terkurung dalam gua, ya, itu mereka semuanya menyebutkan amal soleh yang dahulu pernah mereka lakukan. Di masa lampau mereka sudah melakukan amalan itu, maka mereka berharap amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka sudah ikhlas dalam melakukan amalan-amalan itu. Maka itu yang kemudian mereka angkat dalam tawassul mereka. Ya, tapi alhamdulillah dalam agama kita baru berniat untuk melakukan amal soleh itu sudah menjadi kebaikan ya. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pemurah ya, maka insyaallah ya niat kita untuk berbuat baik itu sudah menjadi kesolehan ya, yang kita juga bisa angkat dalam tawassul kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah ya. Jadi insyaallah tidak masalah ya kita mengatakan misalnya ya Allah ya kalau seandainya umroh yang aku akan lakukan bulan depan ini ikhlas karenamu ya Allah, maka lindungilah anakku dari syubhat dan syahwat. Lindungilah anakku, berikanlah taufik kepada anakku untuk bisa mengekang hawa nafsunya misalnya ya. Boleh kita bertawasul dengan cara seperti itu karena niat untuk beramal soleh itu sudah dicatat sebagai kebaikan ya, sebagaimana yang sudah kita pahami bersama ya. Ya kemudian tentang kesalahan redaksi ya dalam berdoa ya, ini sebenarnya adalah kesalahan yang kita bisa hindarkan kalau kita terbiasa untuk memakai zikir dan doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ya. Karena doa-doanya Rasulullah SAW itu adalah doa-doa yang jawami'ul kalim, pendek, maknanya luas. Kemudian dia juga selamat dari kesalahan-kesalahan karena beliau maksum. Beliau terlindungi dari dosa dan kesalahan dalam menyampaikan dakwah dan menyampaikan ajaran agama Islam ya. Maka kalau kita memperhatikan dan mempelajari doa-doa dan zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka kita akan dapati itu adalah doa-doa terbaik. Tapi kadang-kadang kita punya kebutuhan untuk berdoa sesuai dengan kebutuhan kita. Dan para ulama menjelaskan ya, boleh kita berdoa dengan bahasa kita seperti yang dicontohkan oleh ibu tadi ya. Ya, tapi hendaknya kita berdoa dengan redaksi yang baik, kita pilih kata-kata yang baik ya. Dan kalau terjadi kesalahan yang tidak kita maksudkan ya, kita sebenarnya ingin mendoakan agar seseorang itu bisa mengekang hawa nafsunya. Tapi redaksi yang kita ucapkan adalah semoga Allah melepaskan hawa nafsunya ya. Yang ini bisa bermakna negatif karena kalau lepas hawa nafsu berarti dia tidak bisa mengekangnya ya. Tapi kalau hal seperti itu kita tidak maksudkan ya. Maksudnya adalah agar dia bisa mengekang hawa nafsunya, maka itu insyaallah yang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Pemurah ya, Maha Pengasih, Maha Pengampun ya. Dia mengampuni, dia biasa mengampuni kesalahan hamba-hambanya ya. Dan ketika ada yang salah atau yang meleset ya, kata-kata yang mungkin diksi atau pilihan katanya tidak tepat, maka insyaallah yang menjadi patokan adalah apa yang ada di hati kita, apa yang menjadi keinginan kita, dan itu yang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala biiznillah taala ya. Kata para ulama ya, mereka menyebutkan sebuah kaidah maqasidul lafzi ala niyatil lafidh ya. Maksud dari sebuah lafaz ya atau lafal itu tergantung pada niat pengucapnya. Dan ibu ketika berdoa semoga dia dilepaskan hawa nafsunya, itu maksudnya agar dia bisa mengekang hawa nafsunya ya. Maka itulah yang dijadikan patokan, itulah yang dijadikan tolok ukur, dan itu juga insyaallah yang akan diterima dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak perlu khawatir, insyaallah itu yang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak masalah kemudian setelah itu untuk memastikan ya kita berdoa setelah itu dengan redaksi yang lebih baik. Ya, dengan redaksi yang lebih aman, yang tidak multitafsir dan mengandung makna yang salah. Ya, jadi kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita minta kepada Allah dengan redaksi yang lebih baik.
yang sudah kita pilih dan kita renungkan dengan baik. Semoga bisa dipahami dengan baik oleh hamba Allah di Bekasi. Baik Ustaz, syukron jazakallah khairan barakallahu fikum. Saya rasa penjelasannya sangat jelas sekali. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari ibu hamba Allah. Baik, selanjutnya masih di Kota Bekasi, Ibu Krisnawati sudah menelpon kita semua. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum Fatwa TV. Halo, Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau bertanya, kalau orang belum diakikahan, kalau dewasanya itu hukumnya bagaimana, sunnah atau wajib? Gimana Ustaz? Boleh nggak mengakikahkan diri sendiri? Terus kalau umpamanya orang tuanya kafir, Ustaz, kan pasti nggak mungkin diakikahkan ya Ustaz. Dan kalau udah dewasa, bagaimana kewajibannya? Apa diakikahkan bisa apa enggak gitu tuh Ustaz? Baik. Itu aja Ustaz. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya, sebelumnya kita perlu jelaskan dulu bahwasanya aqiqah ya, menurut jumhurul ulama atau sebagian besar ulama itu hukumnya adalah sunnah muakkadah ya. Sunnah tapi ditegaskan kesunahannya. Ini adalah pendapat jumhurul ulama, meskipun sebagian ulama berpendapat itu wajib. Dan yang diperintahkan untuk melakukan akikah adalah orang tua kita. Nah, kalau orang tua kita mampu, maka hendaknya dia melakukan itu. Tapi kalau orang tua kita tidak mampu, ya maka dia bisa melakukannya ketika sudah mampu. Misalnya di hari ke-7 belum mampu, baru ada rezeki pada hari ke-14 atau hari 21 atau kapanpun setelah 3 bulan, setelah 4 bulan, maka tetap disunahkan untuk melakukan akikah. Bahkan kalau orang tua kita misalnya sampai sekarang tidak melakukan akikah itu karena tidak mampu atau karena tidak paham dengan hukum atau karena kafir seperti yang disebutkan dalam pertanyaan tadi, maka orang yang sudah dewasa dan dia mampu untuk melakukan akikah, dia disunnahkan untuk melakukan akikah untuk dirinya. Dianjurkan untuk melakukan akikah untuk dirinya sendiri, sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Rasulullah SAW ya, ayahanda beliau juga kafir seperti dijelaskan dalam hadis, juga dijelaskan oleh para ulama, sebagian besar ulama. Maka beliau tahu bahwasanya beliau belum diakikahi. Maka akhirnya saat beliau sudah dewasa, beliau mengakikahi diri beliau sendiri. Ini disebutkan dalam hadis yang sahih, ya, dalam hadis yang hasan maksud saya, dan ini sudah menjadi kajian dari Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad pada salah satu sidangnya, ya. Maka untuk penjelasan yang lebih lanjut nanti Ibu bisa membaca makalah ya dan keputusan fatwa dari Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad tentang permasalahan ini. Ya, silahkan dirujuk di website, insya Allah Ibu akan bisa mendapatkan penjelasan yang lebih luas insya Allah. Tapi intinya adalah bahwasanya seorang yang belum diakikahi oleh orang tuanya, kemudian dia mampu untuk melakukannya saat dia sudah dewasa, maka dia dianjurkan untuk melakukan akikah tersebut atas nama dirinya sendiri. Seperti itu. Nah, Ustaz. Syukron jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas nasihatnya dan juga jawabannya. Kita menuju ke Kota Makassar, ada Bapak hamba Allah yang sudah tersambung. Kita sapa. Halo, Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Izin bertanya Ustaz? Ya, silahkan. Jadi gini Ustaz, kalau kita sholat berjamaah, kadang kan kita terlambat, jadi otomatis kita jadi makmum. Cuman pada saat kita melanjutkan pada rakaat berikutnya setelah makmum yang pertama tadi itu salam, kadang yang di depan itu melintas di depan kita. Apakah kita biarkan atau bagaimana Ustaz? Baik. Ya, baik. Cukup Bapak ya. Kemudian yang masih ada satu bisa. Baik, kita kasih yang lain dulu bagaimana Bapak? Nanti Bapak hubungin lagi nggak apa-apa kalau masih kosong ya. Baik, terima kasih. Barakallahu fiik. Jazakallahu khair. Silakan Ustaz. Ya, baik, ketika kita sedang makmum ya dan kita terlambat sehingga kita disebut sebagai masbuk. Sehingga kita harus menambah ya rakaat salat kita. Dan ketika kita sedang menambah rakaat salat kita, ternyata ada makmum yang lewat di depan kita ya. Nah, kalau lewatnya di depan kita, maka kita diperintahkan untuk
menghalangi orang tersebut lewat di depan kita. Ya, disebutkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW mengatakan falyuqatilhu fa innahu syaitan. Ya, hendaklah dia menahan orang tersebut agar jangan sampai lewat. Ya, ini adalah perintah dari Rasulullah SAW. Maka kita hendaknya mengamalkan sunnah ini, mengamalkan hadis ini dengan menghalangi setiap orang yang akan lewat di depan kita. Kenapa? Karena saat kita menambah rakaat sholat kita, ya kita sedang sholat sendiri. Maka kita punya sutroh di situ. Ya, kita ada area batas tempat sholat kita yang tidak boleh dilanggar oleh orang lain. Tadi saat kita sedang berjamaah di belakang imam, maka sutroh kita adalah sutrohnya imam. Ketika imam dan jamaah lain sudah selesai sholat dan kita bangun sendiri, maka kita sekarang punya sutroh sendiri, yaitu batasan ya yang kira-kira mungkin 1 meter, 1,5 meter di hadapan kita. Itu adalah batasan sutroh kita, di mana orang tidak boleh untuk lewat di situ, dan kalau lewat di situ maka kita diperintahkan untuk menahannya, untuk menghalanginya dengan misalnya menghalangi tangan kita seperti ini atau seperti ini ketika dia lewat. Nah, itulah yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Nah, jadi silahkan tahan, ya. Jangan dibiarkan. Yang ini berarti kita mengamalkan perintah Rasulullah SAW dan menambah pahala sholat kita, insya Allah. Kita sholat dan kita dapat pahala tambahan mengamalkan sunnah ini. Nah, sebaliknya bagi para jamaah ya, yang lain ya, dan siapapun umat Islam yang datang ke masjid, ya maka hendaknya mereka memahami hukum ini. Kita tidak boleh untuk lewat di depan orang yang sedang sholat. Ya, kecuali kita lewat dari belakang sutrohnya. Ya, di belakang kursi yang dia pakai untuk sutroh, atau di belakang tiang yang dia pakai untuk sutroh, kita boleh lewat di belakangnya. Adapun lewat di depan orang yang sholat, ya, di depannya langsung, ya, sebelum sutroh yang dia miliki, baik sutrohnya berupa dinding, berupa tiang, berupa kursi, atau berupa sajadah, maka itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Bahkan para ulama kita menyebutkan itu sebagai dosa besar. Kenapa? Karena ada ancamannya. Rasulullah SAW bersabda, "Lau ya'lamul maru baina yadayil musalli madza alaih, lakana an yaqifa 70 kharifan khairun lahu min an yamurra baina yadayh." Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Kalau orang yang lewat di hadapan orang sholat tahu apa konsekuensinya, apa ganjaran atau dosa dari perbuatannya ini, maka dia itu berdiri, ya, menunggu 70 tahun lebih baik darinya daripada melewati orang yang sedang sholat. Daripada lewat di hadapan orang yang sedang sholat. Jadi ini ancaman yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Jadi beliau memerintahkan kita untuk menahan orang yang lewat, falyuqatilhu, hendaknya dia tahan. Kemudian beliau juga menjelaskan hukuman berat yang menjadi konsekuensi orang yang lewat di hadapan orang yang sedang sholat. Maka hendaknya ini menjadi perhatian kita dimanapun kita berada, bahkan ketika berada di keramaian seperti di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, ya, kalau orangnya sholat tidak di tengah jalan, maka hendaknya kita berusaha untuk menghindari, jangan sampai lewat di depan orang tersebut. Meskipun di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi, kita harus hati-hati. Praktekkan itu, agungkan apa yang diagungkan oleh Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, bahkan kalau kita harus menunggu selama 70 tahun, kita tunggu daripada kita lewat di depan orang sholat. Nah, baru kalau kondisinya kondisi ziham, ya, atau kondisi ramai sekali di Masjidil Haram, ya, dan orangnya sholat misalnya di tempat yang tidak seharusnya. Sebagian orang memang sholatnya di jalan, ya. Maksudnya di jalan, di dalam Masjidil Haram kan ada jalan-jalan itu yang dipakai orang untuk lewat. Nah, yang seperti itu baru para ulama mengatakan boleh, ya, kalau memang dia yang sholat di jalan dan kita terpaksa harus keluar, ada kebutuhan yang mendesak. Tapi sebenarnya kalau kita belum ada kebutuhan yang mendesak, kita juga berusaha untuk mencari jalan yang tanpa harus
lewat di depan orang sholatnya. Ini adalah bentuk pengagungan kita terhadap sholat, ya, juga terhadap hadis Rasulullah SAW, dan itu merupakan ketakwaan hati yang berpahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sembarangan, jangan bermudah-mudah lewat di hadapan orang sholat. Barakallahu fikum. Nah, Mufiq barakallahu Ustaz. Baik, Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Di sini sudah ada Ummu Zahra yang ada di Riau. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silahkan Ummu Zahra dengan pertanyaannya. Ya, jazakumullahu khairan. Ini Ustaz, terkait dengan 15 tahun yang lalu kita alhamdulillah rajin pergi menunaikan talbul ilmi di tempat sunnah. Dan qadarullah setelah lebih kurang 10 tahun suami meninggal dan tidak ada mahram yang untuk mengantarkan kita pergi untuk talbul ilmi, kita hanya mengikuti pengajian di titik-titik sunnah seperti ini Ustaz. Akan tetapi di sekeliling kita ada tempat-tempat talbul ilmi, tapi itu kelihatannya tidak sesuai dengan yang disunahkan Rasulullah SAW. Ustaz, masih banyak bid'ahnya itu. Apakah saya sebagai seorang perempuan tidak ada mahram lagi masih harus pergi talbul ilmi ke tempat masjid yang tidak mengikuti sunnah, atau lebih baik mengikuti ilmu dengan diikuti sunnah seperti ini Ustaz? Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ustaz. Ya, baik. Jika kebutuhan kita terhadap ilmu agama sudah tercover dengan menyimak dan mengikuti kajian yang ada di TV dan radio yang berafiliasi kepada sunnah Rasulullah SAW, ya, maka berarti itu cukup. Apalagi ibu adalah seorang wanita, ya. Menghadiri majelis taklim tidak wajib kalau kita sudah memiliki ilmu agama yang cukup. Maksudnya kalau kita sudah mempelajari permasalahan-permasalahan dan ilmu yang wajib dalam agama Islam. Dan ketika perbandingannya adalah kita belajar di tempat yang kita masih belum yakin, ya. Kita masih ragu, masih ada hal-hal yang sifatnya bid'ah yang diajarkan di sana. Maka para ulama menjelaskan bahwasanya as-salamatu la ya'diluha syai'. Keselamatan itu adalah sesuatu yang sangat mahal. Keselamatan akidah, ya, keselamatan agama kita ini tidak ternilai, tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Ya, dan tentunya kita paham bahwasanya mencari guru itu tidak sembarangan. Ya, ada kriterianya. Ya, kita harus memilih guru yang benar-benar berada dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dia juga memiliki kapasitas ilmu yang mumpuni, ya. Dan dia juga bisa mengajar, ya. Dia bisa mengajar, dia bisa menyampaikan ilmu dengan baik. Itu adalah beberapa kriteria guru yang bisa kita pilih, ya. Baru kalau misalnya ilmu agama kita masih banyak yang belum kita pelajari, ya. Ilmu yang wajib masih banyak yang belum kita pelajari, ya. Kemudian misalnya ibu belum hafal Al-Fatihah saja misalnya, ya, ini sebagai contoh saja, ya. Ibu belum belajar tentang tauhid dan syirik, macam-macamnya, bentuk-bentuknya misalnya. Nah, kemudian ilmu ini tidak bisa didapatkan dengan kajian melalui televisi atau melalui radio atau melalui YouTube. Ya, ini merupakan nikmat Allah yang diberikan kepada kita sebagai umat Islam yang hidup pada zaman ini. Di zaman-zaman sebelum kita belum ada nikmat seperti ini. Mereka dulu harus hadir ke majelis, harus hadir ke masjid. Tapi kita alhamdulillah dimudahkan oleh Allah untuk punya teknologi ini, ya. Maka insya Allah ini cukup, ya. Tapi kalau misalnya tidak ada fasilitas dan sarana seperti ini, ya, maka para ulama menjelaskan boleh, ya, nggak masalah kita misalnya belajar Al-Fatihah dari orang yang punya bid'ah, ya. Orang yang punya pemikiran menyimpang, tapi kita mengambil ilmu yang baik di situ. Dia bisa mengajari kita Al-Fatihah, dia bisa mengajari kita tafsir Al-Fatihah tanpa menyimpang misalnya. Nah, maka yang seperti ini boleh kita lakukan. Tapi alhamdulillah insyaallah dengan kondisi kita saat ini, maka kita bisa mencukupkan dengan kajian-kajian yang bisa disimak, ya, di televisi atau di radio, ya, atau di channel YouTube dan yang lain, atau di media sosial. Dan kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi semua umat Islam untuk belajar dari majelis-majelis ta'lim
yang dibangun di atas akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Nah Ustaz, syukron jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Ini insyaallah jawabannya cukup jelas ya. Itu Ummu Zahra yang ada di Riau, semoga bisa menjawab pertanyaan dari Anda. Baik pemirsa dan juga pendengar dimanapun Anda berada, masih ada sisa sedikit waktu bagi Anda yang ingin bertanya lagi. Masih ada waktu bagi Anda untuk bertanya di nomor yang sama di 0821 7000 6087 melalui telepon line WhatsApp. Baik, Ustadz, kita beralih ke pertanyaan yang tadi terpotong Ustadz ya dari website atas nama Yunus di Tuban, Jawa Timur. Assalamualaikum Ustadz, Ana mau bertanya. Baik, ternyata sudah ada penelpon yang masuk lagi Ustadz. Kita sapa terlebih dulu, ada Bapak Parmun yang ada di Kalimantan. Baik, kita sapa. Halo, Assalamualaikum Fatwa TV. Baik, halo Bapak. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak dengan pertanyaannya Pak. Bapak, mohon maaf untuk suara televisinya bisa dikecilkan saja Pak. Bapak berbicara melalui line telepon aja Pak. Baik, silakan Bapak Parmun dengan pertanyaannya. Ya, ini Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustadz, kami mau nanya masalah habis adzan itu apakah ada dalilnya? Kalau orang Jawa bilang puji-pujian atau sholawatan seperti itu. Terus keduanya, apakah sholat witir itu diwajibkan memakai doa kunut? Ya, itu aja Pak Ustadz. Baik. Cukup Pak ya? Ya. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Baik, yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW ya, saat kita menunggu iqamat. Jadi azan sudah dikumandangkan, sekarang kita menunggu iqamat. Ada beberapa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, diantaranya adalah mengerjakan sholat sunnah qabliyah. Qabliyah subuh, qabliyah zuhur, qabliyah asar, qabliyah maghrib, qabliyah isya. Jadi sholat 5 waktu itu ada sholat qabliyahnya semuanya. Ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah berdoa. Karena doa antara azan dan iqamat itu mustajab. Tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah dua hal yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kita juga boleh untuk membaca Al-Quran di antara adzan dan iqamat, berzikir ya. Dan karena itu ya, maka menimbulkan suara-suara yang berpotensi mengganggu ibadah-ibadah yang dicontohkan tadi itu. Misalnya di masjid ya, kita memakai pengeras yang akhirnya mengganggu orang sholat, mengganggu orang yang berdoa, mengganggu orang yang berzikir ya. Maka ini justru malah berpotensi mengganggu orang-orang yang ingin mengerjakan amalan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Maka itu yang kita rasakan. Saya pribadi kalau sholat di masjid yang ada suara-suara seperti itu, saya merasa terganggu. Mungkin para jamaah dan pemirsa juga merasakan hal yang sama. Ya, maka alangkah pentingnya bagi umat Islam untuk kembali ya, merujuk sunnah apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian kita memakmurkan masjid kita dengan ibadah-ibadah yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, bukan justru kita malah mengganggu orang-orang yang mengerjakan sunnah-sunnah tersebut atau melakukan hal yang berpotensi untuk mengganggu ibadah mereka. Ya. Adapun satu lagi tentang apa tadi? Kunut Ustaz. Tentang kunut ya, dalam sholat witir ya, maka perlu diketahui bahwasanya kunut dalam sholat witir itu hukumnya sunnah, ya, bukan wajib. Ya. Jadi kalau kita bisa melaksanakan kunut dalam sholat witir kita, yakni di rakaat yang terakhir, ya. Bisa setelah ruku, bisa sebelum ruku. Keduanya dicontohkan oleh Rasulullah SAW, maka itu merupakan penyempurna bagi sholat witir kita, insya Allah. Ya. Jadi silahkan dilakukan, sangat baik untuk dilakukan. Bahkan hadis tentang kunut witir ini ada di Sahih Muslim. Ya. Jadi tidak ada kontroversi tentang kunut dalam sholat witir ini, sebagaimana terjadi dalam kunut sholat subuh. Ya, jadi ini hukumnya jelas, dianjurkan oleh Rasulullah SAW, maka silahkan dilakukan sebagai penyempurna sholat witir kita, tapi itu tidak wajib. Barakallahu fikum.
Ustaz Taufik barakallah. Taib Ustaz, alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertanyaan dari Pak Marmon tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di sore hari ini Ustaz. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kami ucapkan syukron jazakumullah khairan Ustaz atas waktunya sudah membersamai kita, sudah balik kembali ke Fatwa TV untuk memberikan ilmu dan juga pencerahan kepada kita semua. Barakallahu fikum Ustaz. Baik pemirsa dan juga pendengar dimanapun Anda berada, bagi Anda yang ingin mengetahui acara di Fatwa TV lebih detail, Anda bisa mengunjungi website kami di www.fatwatv.id dan Anda bisa update tanya jawab di www.dewanfatwa.com/tanya jawab. Dan juga kami mengajak pemirsa atau bagi Anda pemirsa jangan lupa untuk saksikan live interaktif Jalan Lurus bersama Ustaz Dr. Abdullah Rai M.A. Hafidhullah Ta'ala nanti malam setiap Rabu pukul 20.00 atau pukul 8 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa pemirsa. Dan bagi Anda pemirsa, kami mengajak Anda semua pemirsa dan juga pendengar sekalian dimanapun Anda berada, mari kita gunakan, manfaatkan peluang untuk berjuang bersama kami dalam syiar dakwah Islam di Fatwa TV melalui rekening aktif kami yang bisa Anda saksikan di layar kaca Anda. Baik pemirsa dan juga pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillahirrahmanirrahim. Usai sudah perjumpaan kita di sore hari ini, saya mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah pesantren? Ini mau nanya sudah bersuci atau berumah.